Kerja di Hong Kong tapi nggak punya bestie. Kenapa nggak punya bestie, Mbak? Yuk, mari kita simak penjelasan dari saya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya ya. Videonya aku mulai dari pagi hari ya. Selamat pagi. Hari ini aku libur ya teman-teman. Kalau libur seperti ini, bedakan tipis-tipis sama lipstikan juga tipis-tipis. Sebenarnya setiap minggu itu aku libur. Cuma liburku itu cuma di dekat rumah aja. Karena aku tuh tim yang suka libur di taman dan suka rebahan. Pagi hari tokonya masih tutup kecuali toko roti ya teman-teman. Hari ini aku mau keluar karena aku mau benar-benar m-banking teman-teman. Kemarin itu aku kan mau transaksi lewat m-banking. Nah kemudian biasanya kalau mau transaksi itu kita harus memasukkan kode transaksi kan. Nah yang aku masukkan itu bukan kode transaksi, melainkan kode akses masuk aplikasi. Langsung sekali salah, langsung keblokir m-bankingku. Jadi aku harus ke kantornya untuk mengurus ya. Jadi teman-teman kalau mau transaksi harus benar-benar diingat kode transaksinya, jangan sampai kelalen kayak saya. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai pembelajaran supaya nanti kalau mau transaksi lebih hati-hati dalam mengirim kode transaksi ya teman-teman. Nah ini aku udah sampai di Admiralty. Aku tuh pagi banget aku teman-teman keluarnya, soalnya takut nanti antri ya. Aku nggak suka lama-lama antrinya. Ini tuh eskalator Admiralty ya. Aduh tinggi banget menurut aku. Aku kalau lewat eskalatornya Admiralty ini keri kakiku. Apalagi nggak berani noleh ke belakang. Soalnya itu panjang dan tinggi dan tegak begini loh. Keri pokoknya. Pokoknya baca Bismillahirrohmanirrohim sebelum naik eskalator ya teman-teman. Nah di sini aku udah hampir sampai ke tempat tujuannya. Kenapa Mbak kalau kemana-mana kok sendiri, nggak punya temen ya, nggak punya bestie ya? Aku bekerja di Hong Kong itu nggak punya bestie dan juga nggak punya banyak teman. Tapi aku punya kenalan, ada tapi nggak banyak. Aku tuh orangnya introvert teman-teman, nggak suka keramaian dan juga nggak suka terlalu kumpul banyak orang. Tapi ya bagiku nggak apa-apa nggak punya bestie, karena aku bekerja ke Hong Kong itu cari duit ya, bukan cari bestie. Nah ini aku udah sampai, aku urus m-bankingku dulu. Alhamdulillah bisa melihat gedung KJRI di Hong Kong. Ini adalah gedung KJRI Indonesia di Hong Kong. Ternyata ngurusnya nggak lama, hehehe. Tapi yang lama itu antrinya teman-teman. Lanjut aku beli sarapan dulu. Aku masuk ke Seven mau nyari sarapan teman-teman. Dipilih akhirnya aku mau beli susu rasa pisang. Susunya seger, manisnya nggak enak, pokoknya favorit banget ini susu buat aku. Bismillahirrahmanirrahim, sarapan susu rasa pisang. Masya Allah seger banget susu rasa pisang. Aku kalau pergi keluar itu sering banget beli susu ini, yang mereknya ini. Rasanya seger pokoknya, anak majikan aku aja juga favorit susu ini. Lanjut udah selesai ngurus m-banking, aku jalan-jalan dulu mumpung ada di kota Hong Kong. Ini adalah bagian dari kota Hong Kong. Nah ini aku jalan-jalan dulu, lapar belum sarapan teman-teman. Sarapan susu 1 botol itu ya kurang. Nah ini aku masih jalan lagi mau nyari makanan Indonesia. Berjalan dan berjalan akhirnya aku buka menu-menu makanan Indonesia. Di sini aku kurang cocok, akhirnya aku pindah lagi. Akhirnya masuk lagi warung Indonesia. Tadinya mau beli ayam kampung goreng sambal lalapan, tapi katanya habis, akhirnya aku beli bakso aja. Wes nggak apa-apa, pokoknya yang penting sarapan ya teman-teman. Loh, ini namanya sarapan sekaligus makan siang. Tambahin saus secukupnya, sambal secukupnya, lanjut yang terakhir tambahin kecap manis. Aku suka kecap, untuk sambalnya nggak usah pedes-pedes, takut nanti mules. Nah teman-teman aku makan siang dulu. Teman-teman udah pada makan siang belum? Kalau belum ayo makan siang. Tadi itu aku pilih pentol beranak dan di sini aku mau belah pentolnya, ternyata isinya pentol beranak 2. Aku pikir tadi pentol beranak pinak. Bismillah, kita cobain kuahnya. Seger rasanya kuahnya. Enak gak Mbak? Enak, seger kok kuahnya. Pokoknya apapun makanannya kalau kita makan pas di kala perut lapar itu rasanya enak dan juga nikmat banget. Ini pentolnya juga enak kok, enak kayak pentol di Indonesia. Tapi jujur ya, aku sejauh ini makan bakso di Hong Kong itu rasanya tuh belum bisa nemu kayak
bakso yang bener-bener kayak rasanya itu di Indonesia banget gitu ya, rasanya itu enak aja gitu. Biasanya kan kalau di Indonesia itu ya, kalau bakso itu kuahnya itu rasanya tuh seweger, kayak bener-bener kuah bakso di Indonesia, kayak kaldunya itu kerasa gitu loh. Tapi ini juga enak juga kok. Ya udah aku makan dulu ya teman-teman. Di sini ada tahunya juga loh. Enak. Aku tuh kemarin makan di sini tuh dilihatin sama mbak-mbak, nggak tahu mbak-mbak itu siapa namanya. Pokoknya dilihatin terus gitu aku makan itu. Nggak tahu apa yang dipikirkan mbak-mbak itu di sebelah aku itu. Mungkin dia itu berpikir mbak ini makannya kok enak banget ya kelihatannya. Padahal cuma makan bakso doang gitu. Bercanda ya teman-teman. Hehehe. Mbak kalau bekerja di Hong Kong terus nggak punya teman, terus kalau kemana-mana tuh jalannya sendiri, enak nggak Mbak? Ya kalau menurut saya sih, saya pribadi enak-enak aja. Aku tuh di Hong Kong suka jalan-jalan sendiri seperti ini. Aku kemana-mana selalu sendiri. Soalnya aku tuh orangnya suka sesuatu yang baru. Maksudnya kalau melihat apa gitu orangnya tuh kepo gitu, bisa kayak lihat-lihat gitu. Sedangkan nanti kalau saya mengajak teman, nanti kalau misalkan ada capeknya atau ada gimana ya di jalan gitu kan nggak enak gitu loh. Jadi aku suka jalan-jalan sendiri, mau kemana pun nggak ngerasa kayak sungkan atau mungkin bebas aja gitu. Terus kalau misalkan jalan sendiri tuh kalau mau pulang jam berapapun itu bebas sesuka aku gitu loh. Kalau misalkan bawa teman kadang ada rasa nggak enaknya gitu, gimana gitu. Pokoknya aku tuh selama bekerja di Hong Kong apa-apa itu selalu sendiri. Sendiri itu mengajarkanku apa-apa harus mandiri, tidak terlalu bergantung sama teman gitu ya teman-teman. Tapi semua itu kembali ke prinsip masing-masing ya teman-teman, karena prinsip orang itu nggak sama. Alhamdulillah selesai makan bakso, minumnya ya teh manis. Ternyata tadi porsinya banyak ya, sampai saya itu kenyang. Setelah perut kenyang, istirahat sejenak, lanjut aku simpan dulu air minumku dan kemudian bayar baksoku. Harganya berapa Mbak? Harganya kalau nggak salah 75 ya, aku kok lupa ya. Aku tuh orangnya emang pelupanan, soalnya ya banyak yang dipikir teman-teman. Ya udah nggak apa-apa, lanjut kita bayar. Nah, di sini aku udah nyampe di luar lagi, aku jalan mau ngintip Taman Victoria. Ini adalah Taman Victoria, kebetulan agak sepi ya, nggak rame. Sebenarnya hari ini tuh bukan hari Minggu tapi hari tanggal merah, tepatnya hari Senin. Aku sendiri juga kurang tahu hari memperingati apa kok tanggal merah di Hong Kong. Ini pemandangan taksi sedang berbaris mencari penumpang. Mumpung berada di sini aku mau naik tram teman-teman. Ini adalah tram atau biasanya kalau di sini dipanggil teng-teng. Aku mau naik dulu. Untuk hari ini naik tram itu gratis. Gak tahu kenapa kok gratis, maka dari itu aku mau naik. Di sini tuh cuacanya tuh panas sekalian, ungkep teman-teman, lagi di tengah-tengah penyeberangan, ungkep banget. Nah ini aku tunggu dulu tramnya lewat ya. Sini juga banyak orang-orang Hong Kong pada ngantri mau naik tram teman-teman. Nah, di sini tramnya udah datang, siap-siap untuk naik. Kalau naik tram itu kalau bisa duduknya di atas paling depan ya, supaya kita lebih jelas melihat pemandangan di Hong Kong. Masya Allah, Hong Kong dilihat dari sini sangat indah sekali. Bisa lihat gedung, bisa lihat jalan raya dari atas. Pokoknya sangat indah sekali. Jujur aku kalau lagi jalan-jalan melihat pemandangan yang indah seperti ini, aku tuh inget sama keluargaku. Mudah-mudahan nanti kalau aku diberikan rezeki yang banyak, aku pengen ngajak suami dan anakku jalan-jalan ke Hong Kong. Kata-kata itu doa, semoga Allah mengijabahi doaku, amin. Begitupun juga dengan teman-temanku yang sedang melihat videoku hari ini, mudah-mudahan kalian bisa jalan-jalan ke Hong Kong. Amin, amin, amin. Duduk di bagian atas, anginnya itu selir. Yang tadinya jalan kaki sumuk, gerah, gobios, keluar keringat, jadi berubah enak, adem.
Pokoknya aku tuh hari ini tuh aku muter-muter naik tram teman-teman, karena mumpung gratis. Aku tuh kemarin naiknya pokoknya muter-muter sampai kesasar-sasar gitu. Nggak takut kesasar mbak? Insya Allah nggak takut kesasar. Dulu aku tuh takut banget kalau kesasar di Hong Kong, tapi setelah aku pikir-pikir, kesasar itu membuat aku lebih tahu jalan Hong Kong. Makanya aku kalau keluar itu sukanya sendirian, nggak suka bawa teman. Takutnya nanti kalau nyasar aku malah yang disalahin. Hehehe. Pokoknya kalau keluar, kalau kesasar itu intinya kita bawa duit teman-teman, supaya nanti kalau capek jalan kaki kita bisa beli es campur. Hehehe, bercanda, maksudnya beli minuman ya, karena capek, lelah, haus. Di sini tuh aku naik turun tram, pindah lagi, pokoknya sampai puas karena mumpung gratis. Naik tram di Hong Kong duduknya di atas paling depan sambil dengerin musik, rasanya sahdu banget. Apalagi kalau jalan-jalannya ditemani sama suami, lebih sahdu lagi. Tapi sayangnya suaminya di Indonesia tercinta. Tapi sebenarnya bekerja di Hong Kong itu tidak seindah videoku saat jalan-jalan ini loh teman-teman. Biasanya kalau libur PMI itu jalan-jalan supaya apa? Supaya menenangkan pikiran, supaya kita itu tidak stres gitu karena menghadapi tuntutan pekerjaan yang ada di Hong Kong. Intinya pokoknya semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dimanapun berada dan dilancarkan rezeki dan urusannya ya. Masya Allah, indah banget Hong Kong dilihat dari sini. Di sini tuh aku diajak ngobrol sama mbak-mbak Indonesia, bahas naik tram gratis. Nah teman-teman, sekian dulu video aku hari ini. Terima kasih yang udah nonton. Kalau misalkan ada salah kata pengucapan yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja, saya pribadi mohon minta maaf. Wassalamualaikum, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Ini tramnya lewat pasar North Point ya teman-teman. Ini adalah pasar North Point. Pasarnya rame, dan di sini tuh aku ngintip ternyata harga sepatu itu murah-murah, cuma $20. Ya Allah, kapan-kapan aku belanja ke sini. Lewat sini tuh jadi inget aku dulu nganterin teman aku beli korset di pasar ini. Nah, di sini tramnya berhenti ya, karena ini pemberhentian terakhir.